Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahrul Aziz. Sekarang kita berada di Monumen Kresek. Monumen Kresek itu adalah salah satu monumen yang bercerita tentang keganasan PKI di Madiun. Kita tahu bahwasanya pada tahun 1948 di Madiun itu ada terjadi pemberontakan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan di sini banyak sekali dibunuh para kiai, kemudian juga para petugas pemerintahan pada saat itu yang dibunuh oleh PKI. Oke, nanti kita akan melihat secara lebih jauh seperti apa monumen tersebut. Oke, let's go. Monumen Kresek ialah salah satu monumen yang bercerita tentang keganasan PKI, terletak 8 km dari pusat kota Madiun. Menuju ke Monumen Kresek bisa ditempuh dengan menggunakan mobil pribadi atau kendaraan bermotor dari Pasar Kojo menuju Bendungus, dan di situ nanti akan ada pelangkat menuju ke Monumen PKI, dan insya Allah untuk menemukan ke sana sangat gampang sekali. Maka kalau Anda sedang berkunjung ke Madiun, disarankan untuk menuju ke tempat ini untuk melihat bagaimana sejarah PKI di Madiun pada saat itu. Oke, sekarang kita berada di salah satu bukti keganasan PKI. Di belakang kita ini ada sumur yang dulunya ialah sumur, di mana di sini banyak sekali dibunuh dan dibantai para tokoh Pramung Praja, TNI, Kiai yang dikubur di sini. Ini dulunya adalah sumur dan sekarang sudah ditutup. Dan ini dibuat relief seakan-akan dulunya beliau-beliau itu dibantai di sini. Oke, nanti insya Allah kita akan melihat siapa saja korban-korban yang dikubur di sumur ini. Di belakang kita ada nama-nama yang menyebutkan siapa-siapa saja beliau itu. Oke, sekarang kita lihat. Ini ialah prasasti korban keganasan PKI tahun 1948 yang semuanya gugur di Desa Kresek. Di sini ada pertama Kolonel Marhadi, Letkol Wiryono dan seterusnya. Ada Pate Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun dan seterusnya. Dan apabila kita lihat dari nama-nama ini yang disasar oleh PKI itu semua orang yang tidak setuju dengan beliau, mulai dari TNI, Ipatih, anggota DPRD, ulama, kiai, agen polisi, bahkan sampai di sini ada wartawan Supardi nomor 12, itu semuanya menjadi sasaran keganasan PKI pada saat itu. Bangunan yang ada di depan Anda ialah bekas markas PKI pada saat itu. Di tempat inilah para PKI itu bermarkas, dan tepat di samping bangunan ini terdapat sumur yang dijadikan kuburan bagi orang-orang yang telah mereka bunuh tersebut. Bangunan ini sekarang dibangun dan diperbarui sebagai pengingat kepada anak-anak bangsa bahwasanya memang pada tahun 1948 terjadi sebuah kejadian kelam yang mana semua itu didalangi oleh PKI. Oke, di belakang kita ini adalah anak tangga. Anak tangga ini ada 3 tahapan. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau kita perhatikan jumlahnya itu, tahap yang pertama ini ada 3 tangga. Kalau semuanya jumlahnya 45 anak tangga. Sedangkan tahap yang kedua itu jumlahnya 8. Tahap yang terakhir itu jumlahnya 17. Artinya 17, 8, 45. Apa itu? Hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 gitu. Oke.
Nanti di sini tangga ini menuju ke sebuah patung yang akan menggambarkan bagaimana keganasan PKI pada saat itu, dan kita akan lihat relief tentang alur cerita pembantaian PKI di Madiun pada tahun 1948. Di sini kita melihat setelah naik ke tangga pertama, di situ ada patung anak-anak sedang mengangkat tangan. Patung ini menggambarkan bagaimana anak-anak korban keganasan PKI menuntut kepada pemerintah tentang keadilan apa yang sudah dilakukan oleh PKI terhadap nenek moyang mereka. Oke, penonton rahimakumullah, di belakang kita ini ialah patung yang menggambarkan keganasan PKI pada saat itu. Patung orang membawa parang itu menggambarkan musuh salah satu pentolan PKI di Madiun. Sedangkan ulama atau kiai yang dibunuh itu bernama Kiai Husain. Kiai Husain itu ialah salah satu kiai yang sangat terkenal, tokoh agama di Madiun pada saat itu, dan beliau itu juga gugur di Kresek ini, dipenggal kepalanya oleh musuh. Maka di sini menggambarkan bagaimana keganasan mereka pada saat itu.